Prabowo undang KDM dalam peresmian universitas dan menjadi satu-satunya gubernur yang diundang. Ini sebenarnya bukan pengistimewaan Prabowo kepada Deddy Mulyadi, tetapi memang karena peresmian universitas itu bertempat di Jawa Barat. Jadi satu-satunya yang diundang ya gubernur Jawa Barat dong. Karena kalau untuk mengundang gubernur lain nggak ada kompetensinya apa begitu loh. Ya Deddy Mulyadi lah sebagai gubernur Jawa Barat karena memang universitasnya ada di Jawa Barat. Itu kan banyak nih youtuber-youtuber lain mengulas ini terlalu berlebih-lebihkan begitu loh. Seakan-akan KDM ini diistimewakan oleh Prabowo Subianto dalam hal ini ya begitu. Tetapi saya melihat dari sudut pandang yang lain ya memang karena dia memang universitasnya ada di Jawa Barat. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain, yaitu apa? Tentang keresahan Prabowo Subianto menjadi keresahan yang sama juga yang terjadi kepada KDM, yaitu apa? Tentang tamu-tamu asing yang berada di Indonesia tapi doyannya ini ngeracokin bangsa begitu loh. Coba kamu perhatikan dulu pidato dari KDM dan Prabowo berikut ini. Jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Nah, maka analisis saya di sini, undangan itu selain untuk acara seremonial sebagai gubernur Jawa Barat, di sini juga di balik layar memang ada yang dibicarakan tentang pembicaraan satu keresahan yang dirasakan oleh dua tokoh ini, oleh Presiden RI dan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu apa? Keresahan tentang tamu-tamu asing yang suka ngerecokin di Indonesia. Kalau saya perhatikan pidato itu, saya sih menganalisisnya itu adalah menyindir Belanda begitu loh, yang menjajah ratusan tahun. Itu kan tamu datang ke kita begitu loh. Nah, cuma masalahnya memang orangnya sih udah balik ke negaranya setelah ratusan tahun, setelah mengeruk kekayaan Indonesia yang sampai dengan puluhan triliun US dollar ya kan. Tetapi masalahnya mereka nih tamu-tamu asing berubah begitu loh, tidak lagi Belanda tetapi Barat dan Paman Samsul gitu ataupun begitu. Dan mereka memang fisiknya nggak ada di sini, orangnya nggak ada di sini, tapi mereka meninggalkan proksi-proksinya ada di sini, ada di Indonesia, yang selalu kerjaannya demo, kerjaannya nyinyir kepada pemerintah, kepada pemimpin, dicari-cari kesalahannya, yang kritiknya itu tidak substansial begitu loh, yang dia hanya dicari yang remeh-remehnya aja, dicari kesalahannya. Ya tujuan utamanya ya buat ngerecokin itu tadi. Karena kita tahu bahwasanya menurut catatan yang saya dapatkan, ormas di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 400.000 ormas. Dan yang aktif itu sampai dengan 300.000 ormas. Dan di antara ormas-ormas ini adalah proksi-proksi tamu-tamu asing itu tadi, yang dibicarakan oleh Presiden RI dan juga yang dibicarakan
oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kedua orang ini punya keresahan yang sama. Sepertinya memang di balik layar pertemuan itu mereka membicarakan kira-kira strategi apa yang harus dilakukan. Sampai-sampai dalam pidatonya saya sebenarnya tidak suka perang. Perang itu adalah tindakan terakhir begitu loh. Itu saking apa ya? Saking udah gemes gitu loh. Lihat ini ormas-ormas ini ataupun LSM ini yang kepentingan asing ini kok sudah makin kesini makin merajalela, meracuni otak-otak rakyat Indonesia kan, menggiring opini dan lain sebagainya. Maka ini sebenarnya itu bahasa kalau kita istilahkan Prabowo ini ngibarin bendera perang terhadap orang-orang ini begitu loh. Lu kalau masih terus aja ngerecokin bangsa ini, oke, jalan terakhir gua perangin lu. Kan ibaratnya begitu. Nah, ini indikasi ini memang sekarang ini sudah mulai kecium. Salah satunya sekarang Jaksa Agung aja itu kan sudah yang dilibatkan itu militer, bukan lagi polisi begitu, tentara gitu loh, angkatan laut. Ini kan sebenarnya bendera perang gitu loh untuk tamu-tamu asing ini. Nah, lah kebetulan KDM juga melakukan hal yang sama, tetapi KDM cakupannya lebih ke lokal gitu loh, regional. Kalau itu kan yang Prabowo ini ke nasional kan begitu. Ini kalau KDM lebih ke lokal. Salah satunya itu tadi, dia juga melibatkan institusi-institusi militer. Seperti salah satu kebijakannya barak militer, kebijakannya misalkan menggusur rumah-rumah yang ilegal, yang menghalangi sungai-sungai, itu yang dilibatkan sering-seringnya itu militer gitu loh, KDM. Sepertinya memang ini kedua orang ini punya keresahan sama, makanya di sini ada kayak semacam kolaborasi. Itu yang saya baca di balik layar itu begitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak berlebihan seperti wah ini diistimewakan ini gubernur yang satu ini, bukan, tapi memang ini nih mereka punya keresahan yang sama ya. Nah, kita nih sebagai rakyat Indonesia harusnya sih sudah mulai ngeh ya. Kita nih sebagai rakyat sudah jangan mau lagi terdoktrin gitu loh otak kita nih, ataupun opini kita terbawa oleh tamu-tamu asing ini lewat proksi-proksinya. Rakyat sekarang tuh udah harus mulai cerdas ini, udah jangan lagi terpancing begitu loh. Demo sana, demo sini. Nah, itu kalian harus mulai skeptis nih, siapa gitu loh penggerak demo ini. Nah, harus ada kecurigaan itu. Kemudian diamati bener-bener. Ketika ada yang kritik sana, kritik sini, harus sudah mulai skeptis, pertanyakan. Wah, jangan-jangan ini tamu asing yang jadi keresahan presiden dan keresahan KDM nih. Nah, ini begini. Nah, kalau rakyatnya sudah sadar, pemimpinnya sadar, udah mereka akhirnya nggak bisa berkutik tuh. Ya udah koar-koar doang aja, biarin mereka bakar-bakar duit, nyewa para pendemo, bayar sini, bayar situ ya kan, sulung ngeritik sana, ngeritik sini, tapi hasilnya ya nol besar, karena di belakang dua tokoh ini ada rakyat gitu loh yang selalu mensupport begitu loh, selagi itu kebijakan-kebijakannya baik untuk rakyat gitu. Itu tindakan rakyat tuh di situ. Jangan mau lagi tergiring opini seperti bebek, jadilah harimau ataupun jadilah maung begitu loh. Kalau pemimpinnya maung ya kalian jadi maung. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.